Selamat datang di podcast Rute PTN. Buat kamu yang belum tahu apa itu podcast Rute PTN, jadi podcast Rute PTN itu berisi informasi, tips, trik, dan motivasi nih buat kamu. Tentunya semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu ya. Support terus podcast Rute PTN dengan cara klik follow Spotify Rute PTN dan share ke teman-teman kamu ya. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama aku Odi. Dan di episode kali ini aku mau bahas tentang beberapa tipe belajar. Pernahkah kamu mengantuk saat sedang belajar di kelas, tidak fokus pada perkataan guru atau dosen, atau sulit mengingat dan memahami apa yang sedang diajarkan? Satu penyebab hal ini adalah karena tidak memahami gaya belajar yang kita miliki. Padahal kita memiliki cara masing-masing untuk memahami dan memproses informasi. Inilah yang kita sebut sebagai gaya belajar. Gaya belajar sendiri bisa diartikan secara sederhana sebagai cara dan metode bagaimana kita menerima, memproses, memahami, dan mengekspresikan suatu informasi. Setiap gaya belajar memiliki kebiasaan dan kebutuhan yang berbeda. Kamu harus memahami gaya belajar mana yang dominan, supaya kamu bisa memaksimalkan potensi dan kemampuan. Nah, yuk disimak 4 gaya belajar berikut. Yang pertama, tipe visual. Kamu yang memiliki gaya belajar visual biasanya akan lebih fokus pada informasi-informasi berupa diagram, gambar, atau video dan alat-alat peraga. Kamu belajar melalui matamu, sehingga penting bagimu untuk bisa memvisualisasikan informasi yang kamu terima. Maka tips untukmu yaitu kamu bisa memproses informasi yang kamu dapat dengan menuliskannya kembali melalui simbol-simbol yang menarik, sehingga membuatnya lebih mudah diingat. Kamu juga bisa menggunakan alat-alat warna untuk membuat catatanmu menjadi lebih menarik dan mudah dibaca. Membuat mind map atau peta pikiran juga bisa membantu dalam memahami informasi yang kompleks dan memiliki banyak turunan. Yang kedua, tipe auditori. Kamu yang termasuk tipe auditori atau pendengar biasanya senang berdiskusi dan berbicara atau menjelaskan sesuatu secara verbal. Kamu lebih mudah memahami informasi yang dijelaskan secara verbal dan senang mengulang informasi dengan membacanya keras-keras. Tipe pendengar biasanya lebih jarang mencatat, karena mereka bisa mengingat apa yang sebelumnya diajarkan dan dibicarakan oleh guru atau dosen di kelas. Tipe pendengar bisa memaksimalkan kemampuan belajarnya dengan merekam apa yang sedang diajarkan di kelas dan memutarnya kembali untuk didengarkan ulang. Selain itu, kamu juga bisa membuka diskusi dengan teman-teman untuk mengulas dan memahami kembali informasi yang sudah diajarkan. Yang ketiga, tipe membaca dan menulis. Tipe 1 ini lebih senang terhadap informasi dan ide-ide dalam bentuk yang tertulis. Kamu yang dominan dalam gaya belajar ini juga sangat senang membaca informasi dalam buku-buku teori, kemudian menuliskannya kembali dengan gaya dan kata-kata sendiri. Termasuk di dalamnya menuliskan kembali hasil diskusi, analisa, dan kegiatan yang sudah dilakukan. Kamu juga senang mempelajari kata-kata atau istilah baru dan mencari tahu artinya.
Jadi, bagi kamu yang dominan dalam gaya ini, penting untuk selalu menyediakan buku dan alat tulis. Usahakan juga untuk selalu membuat catatan-catatan, sehingga lebih mempermudahmu untuk mengingat dan memahami informasi-informasi yang sedang dipelajari. Ketika melihat istilah atau informasi baru, kamu juga bisa menuangkannya kembali dalam bentuk tulisan dengan kata-kata sendiri yang lebih mudah dimengerti. Yang keempat, tipe kinestetik. Bila tipe kinestetik, maka kamu senang dengan pelajaran yang mengandung banyak praktek dan aktivitas. Kamu sulit untuk berdiam diri saat belajar dan harus sering bergerak agar otakmu bisa memproses informasi lebih maksimal. Kamu belajar melalui percobaan-percobaan dan eksperimen yang melibatkan setiap indera dan kemampuan motorik. Bisa belajar di laboratorium dan melakukan percobaan adalah hal yang menyenangkan bagimu. Maka, kamu harus lebih aktif dalam belajar, baik sambil mempraktekkan apa yang kamu pelajari atau membuat instruksi dan tutorial dari informasi yang kamu dapat. Melakukan simulasi atau role play juga berguna untuk memudahkan kamu dalam belajar. Nah guys, itu tadi beberapa tipe dalam belajar. Selain itu, perlu diingat bahwa mungkin kamu juga memiliki gaya belajar yang beragam atau kombinasi dari beberapa gaya belajar. Jadi, jangan terpaku dalam satu metode ya. Semoga informasi yang telah aku jelasin tadi bermanfaat ya. Semangat belajarnya, semangat gapai PTN-nya, dan semangat kuliahnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.